Oke, nah kali ini saya akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Bang Tolhas Damanik. Beliau seperti kalian tahu di video sebelumnya, kalian harus nonton obrolan panjang kita tentang pengaruh utamaan hak-hak disabilitas. Nah, beliau ini adalah penasehat di bidang hak-hak disabilitas di satu jaringan yang namanya Agenda. Ya. Nah, kemarin Agenda ini bikin regional dialog tanggal 30 dan 31 Maret 2022. Kita akan bahas itu sebenarnya setelah kemarin ngomongin hal-hal dasar tentang penyandang disabilitas. Nah, tapi sebelumnya kita pengen tahu Agenda itu sendiri itu sebenarnya apa, Bang? Oke, baik Habib, terima kasih nih datang lagi. Jadi Agenda itu sebenarnya jaringan ya dari beberapa organisasi penyandang disabilitas di ASEAN dan juga organisasi masyarakat sipil, dan juga salah satunya juga adalah IFES, International Foundation for Electoral System. Nah, jaringan ini dibangun di 2011. Tadinya awalnya perjuangannya itu atau isunya itu adalah memastikan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dan pemilu yang akses bagi penyandang disabilitas. Politik aja awalnya. Tetapi kemudian dalam perjalanannya sampai sekarang jaringan ini berkembang untuk masuk ke isu-isu pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas secara penuh, gitu. Secara penuh dan secara umum ya dalam segala hal. Ya, dalam segala hal. Oke, Bang. Kemarin kan udah menyelenggarakan regional dialog. Ya. Regional dialog tanggal 30 dan 31 Maret 2022. Nah, kenapa regional dialog itu dianggap penting kemudian untuk diselenggarakan? Oke, jadi yang pertama tuh ada dasarnya, Bib. Yang pertama, semua negara ASEAN, 10 negara anggota itu, mereka itu semua sudah meratifikasi konvensi hak-hak penyandang disabilitas. Oke. Nah, otomatis ada tuntutan kan, ada bukan tuntutan sih, maksudnya ada tanggung jawab untuk melaksanakan konvensi itu. Yang kedua, karena di ASEAN itu ada dokumen namanya ASEAN Enabling Master Plan 2025 yang isinya tuh adalah rencana-rencana ASEAN untuk pengarus utamaan hak-hak penyandang disabilitas. Nah, dengan dasar dua dokumen itu, kita berharap kita berdialog tentang sudah sampai mana sih kita? Apa yang sudah kita lakukan di ASEAN dan di masing-masing negaranya, termasuk di negara kita. Jadi itu sebenarnya inti dari regional dialog dan membuka ruang untuk komunikasi di antara semua pihak. Penyandang disabilitas, non-penyandang disabilitas, pemerintah, semua aktivis dan lain-lain. Jadi ada ruang untuk berkomunikasi. Ya. Nah, itu. Ini pentingnya ada ruang komunikasi antar kita semua agar relasinya itu tidak salah paham, relasinya juga saling mendukung dan lain sebagainya. Nah, makanya saya tertarik ngobrol karena kemarin saya juga ikut di regional dialog tersebut, diminta untuk juga berbicara tentang hak-hak penyandang disabilitas dalam pandangan Islam. Dan acaranya emang walaupun online tapi tidak mengurangi kesahduan dan kemanfaatan dari acara dan tersebut. saya kira itu penting itu peran Habib di sana. Dan ternyata rame ya. Rame. Ya. Itu berapa kira-kira yang hadir kemarin? Secara umum yang hadir itu untuk 228 peserta ya. Untuk sebuah online yang melibatkan berbagai negara itu luar biasa. Menurut kami luar biasa besar karena biasanya orang takut untuk hadir karena faktor bahasa. Kan? Ya, tetapi karena mungkin ada penterjemah bahasa dan lain-lain, termasuk akses bagi teman-teman disabilitas juga. Jadi mereka hadir gitu. Iya, karena penerjemah bahasanya juga bukan hanya di bahasa Indonesia aja kan, bahasa Inggris dan bahasa isyarat tentunya. Bahasa isyarat sudah pasti dengan bahasa isyarat. Dan pembicaranya tuh selain aku juga ada banyak pembicara-pembicara penting juga karena itu menarik sebenarnya acara kemarin tuh. Siapa aja, Bang? Jadi untuk high level itu kita kedatangan Ibu Ida Fauziah, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia ya. Kita berterima kasih juga untuk Ibu Ida Fauziah yang sudah juga memaparkan apa upaya Indonesia untuk memastikan tenaga kerja disabilitas. Kemudian juga ada perwakilan dari ASEAN, dalam hal ini dari Senior Official Meeting on Social Welfare. Ada perwakilan dari organisasi pemuda di ASEAN, itu dari ASEAN Youth Forum, ada ASEAN Youth Organization juga, perwakilan pemuda-pemuda. Ada pengusaha disabilitas dari beberapa negara. Dan tentunya aktivis. Jadi memang meriah sekali acaranya. Iya.
Itu. Jadi ada pengusaha-pengusaha Iya. disabilitas yang itu akhirnya bikin saya kayak ya memang keren loh. Ini Iya. menjadi inspirasi bagi semua orang gitu Iya. tentang lo walaupun dengan segala keadaannya penyandang disabilitas itu kisah-kisah suksesnya memukau banget gitu, Iya. banyak banget. Iya. Nah, sebelum saya ngobrolin soal rekomendasinya, saya pengen tuh ke apa yang disampaikan oleh Bang Tolhas tadi soal kehadiran Bu Ida Fauzia selaku Menteri Tenaga Kerja. Nah, salah satu rekomendasinya itu di bidang ketenaga kerjaan kan. Iya, Nah, betul. itu Bang, kita pengen tahu rekomendasi di bidang ketenaga kerjaan karena kan hak-hak penyandang disabilitas di bidang kerja ini memang sering kali terabaikan. Betul. Jadi kalau berbicara di bidang ketenaga kerjaan, kemarin itu teman-teman merekomendasikan beberapa hal ya. Jadi yang pertama tentunya melihat kembali aturan-aturan yang ada. Apakah aturan-aturan itu memang sudah mendukung penyandang disabilitas untuk bisa bekerja atau berusaha gitu. Yang kedua, mereka juga merekomendasikan agar perusahaan-perusahaan itu membuat akses dan juga membuat akomodasi yang layak untuk pekerja-pekerja penyandang disabilitas agar mereka nyaman, agar mereka mampu bekerja secara maksimal gitu. Dan supaya tidak terjadi pengabaian kan di dalam pasar kerja. Karena prinsipnya kan bukan mereka tidak bisa, tetapi karena mungkin perusahaan tidak akses, mungkin tidak ada alat bantu yang mereka bisa pakai untuk bekerja gitu. Nah itu diantaranya beberapa rekomendasi di bidang ketenaga kerjaan yang saya kira paling utama yang teman-teman inginkan. Gitu. Oke, kalau secara umum apa aja Bang yang kemudian direkomendasikan dari regional dialog tersebut? Sebenarnya secara umum kan kita melihat teman-teman akan berbicara soal aturan, karena sekali lagi aturan itu kan harusnya mendukung ya. Iya. Aturan itu dua hal. Pertama aturannya tersedia, yang kedua implementasinya seperti itu. apa. Gitu, kadang kan. aturannya ada, tapi tidak dijalankan. Betul. Nah itu yang paling saya kira menjadi diskusi teman-teman kemarin bahwa ingin sekali implementasi itu bisa diterapkan di semua bidang, apakah itu ketenaga kerjaan, apakah itu pendidikan, apakah itu hak politik sekalipun, hak sebagai warga negara dan lain-lain gitu. Ya. Termasuk juga di suasana COVID-19 seperti sekarang ya Pak? Iya. Apa kalau terkait itu Pak? Karena memang kan teman-teman penyandang disabilitas juga sangat terdampak ya. Dan mereka juga ingin tahu misalnya informasi COVID kita ini kayak apa sih sekarang. Ada yang bilang dari pandemi ke endemi. Iya. Tapi seringkali informasi itu tidak sampai karena informasinya sendiri nggak akses. Iya. Oleh karenanya teman-teman merekomendasikan supaya yang pertama informasi terkait COVID, proses pemulihan itu mereka bisa akses. Iya, kalau kita kan dapat gampang ya. Menit per menit, bisa detik per detik bahkan yang secara online terus diumumkan terkait jumlahnya. COVID ini, betul. Nah itu pertama itu paling dasar sih sebenarnya. Iya, informasi. Karena kan ada ketakutan kan, ada gimana ya? Saya juga mau taat prokes, tapi prokesnya kayak apa? Kan teman-teman nggak tahu. Gitu. Paling nggak sebagai kewaspadaan. Iya, betul. Kemudian selain itu? Selain itu, yang kedua tentunya teman-teman menginginkan agar penyandang disabilitas itu terlibat dalam setiap kebijakan apapun terkait pemulihan COVID. Supaya apa? Supaya tepat sasaran, gitu, terkait disabilitas. Jadi jangan sampai ada kebijakan terkait pemulihan. Misalnya di bidang lapangan kerja, bagaimana pemerintah misalnya menyalurkan bantuan sosial untuk menghidupkan kembali usaha-usaha kecil yang harus kolaps karena COVID, yang di dalamnya juga ada disabilitas. Tapi pertanyaannya, apakah itu juga memayungi teman-teman pengusaha kecil disabilitas? Iya, dan ini yang juga penting adalah problem komunikasi gitu kan. Kadang bukan hanya soal menerjemahkan ke bahasa isyarat, tapi juga bagaimana rasanya juga itu bisa dirasakan. Betul. Karena ada sentuhan yang berbeda. Betul. Jangankan dengan penyandang disabilitas gitu. Orang yang berbeda budaya aja bisa beda ya, Bib? Bisa beda. Betul. Kalau pola komunikasinya tidak tepat, maka nggak akan diterima. Misalnya ada orang Madura tuh Bang Tolhas ya, dia naik kereta dan ngeluarin tangannya di jendela. Kemudian oleh pramugaranya suruh masukin tangannya. Kenapa kata dia? Iya, karena kalau
dikeluarin terus kehantem tiang, Ah, tangan bapak patah loh. iya. Wah, dia makin keluarin karena orang Madura ini merasa dirinya superior. Dan akhirnya diomongin sama orang Madura lain yang duduk di sampingnya, biar saya yang bantu. Kata dia bisikin dan dimasukin. Loh, kata pramugaranya, bapak bisikin apa? Saya bilang, Pak, tolong tangannya dimasukin. Karena kalau kena tiang, tiangnya patah, Pak. Sayang, mubazir. Nah, akhirnya dimasukin. Jadi justru karena sesuai dengan karakternya yang superior, akhirnya dia mau masukin. Nah, itu menurut saya. Sekaligus juga apa yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas di tengah COVID-19 ini kan juga perlu diketahui oleh pemerintah, oleh masyarakat, tapi dari orang yang disabilitas juga, karena itu pelibatan itu menjadi utama. Seperti yang kita obrolin kemarin. Itu yang memang kemarin juga menjadi rekomendasi mereka. Jadi terkait COVID, agar teman-teman penyandang disabilitas juga diajak ngomong. Nah, ya. Gitu. Nah, Bang Tolhas, tapi saya masih penasaran ke pernyataan pertama Bang Tolhas tuh, soal hak politik. Jadi agenda ini kan awalnya di bidang politik ya, untuk memenuhi hak-hak politik. Nah, kalau sekarang itu gimana kondisi pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas, Bang? Ya, hak politik ini kan kita bagi ya, Bib. Jadi hak memilih, hak dipilih, ya kan? Hak menjadi penyelenggara pemilu. Jadi teman-teman disabilitas juga bisa tuh jadi KPPS, jadi komisioner KPU misalnya, itu bisa, itu harus. Dan ada hak yang lain, misalnya menjadi menjadi kandidat, jadi anggota dewan misalnya, dan sebagainya. Jadi kalau bicara ini semua hak yang kita perjuangkan terkait politik. Mungkin, jadi saya potong. Yang menjadi anggota dewan ada, Bang? Ada di daerah, di daerah ada. Kalau di pusat belum ada. Di pusat kebetulan untuk periode kemarin kita belum ada. Belum ada ya. Nah, ini juga lagi kita dorong. Kan? Karena kan mereka seharusnya mewakili penyandang disabilitas, bukan hanya mewakili tiap regional kan. Betul. Tapi penyandang disabilitas ini kan sebenarnya satu aspirasi tersendiri yang seharusnya diwakili, seperti perwakilan perempuan lah. Kan itu ada jatahnya kalau sekarang. Seharusnya disabilitas juga begitu. Karena ada isu yang memang spesifik disabilitas dan yang mengerti adalah penyandang disabilitas itu sendiri. Betul. Jadi kalau Habib bertanya tentang ini, saya kira untuk hak untuk memilih sudah oke lah, sudah banyak perbaikan meskipun belum sempurna ya. Belum sempurna, tapi udah difasilitasi. Sudah difasilitasi dengan baik oleh teman-teman di KPU dan Bawaslu, saya kira melalui penyediaan TPS-TPS yang akses, ya. Terus kemudian ya itu tadi, saya kira yang menjadi concern kita sekarang adalah bagaimana dia bisa jadi perwakilan ya. Jadi kandidat lah, entah jadi kepala daerah, entah jadi anggota dewan dan lain-lain. Nah, kita sedang dorong nih partai politik untuk juga bisa melihat konstituen-konstituen mereka yang disabilitas, dan sekarang saya kira sudah banyak mulai ya partai-partai politik yang punya divisi yang terkait disabilitas dan perempuan misalnya gitu. Membuka ruang lah untuk teman-teman dan itu harus disambut oleh teman-teman disabilitas saya kira. Iya, itu yang penting juga karena harus dari keduanya saling menyambut. Betul. Bang, sebagai anak muda nih, saya Bang. Apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh anak muda untuk mendukung pengurusutamaan hak-hak disabilitas, seperti yang mungkin kemarin sempat disinggung di regional dialog. Kami tentunya menginginkan bahwa anak-anak muda itu paham isunya, ya, paham apa itu disabilitas, paham apa itu kehidupan yang inklusif, hidup sama-sama, paham bagaimana berkomunikasi. Dan setelah itu tentunya kami juga mendorong terjadinya kebersamaan, ngeblend lah ngeblend antara anak muda disabilitas dan yang non disabilitas. Nah, ini yang sedang kita dorong terus gitu ya di ASEAN. Karena kan anak muda ini kreatif, Bib. Mereka tuh paling tahu bagaimana caranya mewujudkan sesuatu itu terjadi. Kalau kita pesankan pada mereka, ayo anak muda, kita buat lingkungan kita menjadi sangat friendly disabilitas dan inklusif, mereka akan cari cara. Benar, mereka punya kreativitas khususnya di bidang teknologi kan, mereka bikin ini dan itu yang bisa memenuhi hak penyandang disabilitas. Karena harus kita akui, Bang, anak muda itu sering masih memandang dan memperlakukan disabilitas itu sebagai kelompok yang berbeda, haknya di nomor duakan, kemudian bullying kepada mereka masih berjalan kan, karena kan mungkin ya sebagian itu karena ketidaktahuan, menganggap itu buat seru-seruan gitu. Karena itu
saya concern sekali apa yang disampaikan Bang Tolhas Ya. tentang pemahaman dan kesadaran. Ya. Itu harus dibangun. Betul. Makanya itu yang bikin kemudian obrolan kita ini menjadi penting bahkan sampai kedua kalinya ini karena untuk anak muda agar mulai punya kesadaran. Ya. Bukan berarti kita nggak bisa cair, nggak bisa bercanda. Betul, betul. Tapi kemudian punya kesadaran untuk justru menghadirkan mereka dan mengarusutamakan hak-hak mereka. Iya. Justru kadang canda itu simbol Iya. keakraban Betul. antara kita dengan orang lain kan, termasuk Ya. penyandang disabilitas. Banyak cerita-cerita menarik tentang disabilitas yang kadang-kala itu menjadi konsumsi anak muda karena lucu. Nah, contohnya Bang Tol. Contohnya, banyak sekali misalnya kayak kami gitu ya, nggak bisa lihat gitu ya. Kami jalan ke taruhlah masuk ke satu hotel gitu ya. Kita kan nggak tahu nih lift di mana gitu Oh, ya. iya. Tapi kita pura-pura tahu, oh liftnya sedang terbuka padahal belum. Beb. Oh, aduh. Jadi sering ini aja, sering mengimajinasikan diri kita sebagai orang yang melihat gitu. Iya. Dan itu sebenarnya untuk attracting sebenarnya cara kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Benar, cara mencairkan. Cara Agar mencari orang juga, karena kadang orang bukannya nggak mau Betul. hangat gitu, tapi agak khawatir, Iya, kan, takut menyinggung, takut apa, nggak nyaman. begitu. Ya. Iya. Karena itu memang bolanya sebenarnya bola pertamanya ada sih di penyandang Iya, disabilitasnya. iya. Ketika dia membuka diri, Iya. wah kita langsung Iya. cair. Gitu. Nah, yang juga penting nih Bang sebagai obrolan kita, Iya. harapannya Bang terkait kemajuan pemenuhan hak penyandang disabilitas bukan hanya di Indonesia tapi di ASEAN. Bang. Ya. Harapan kita tentunya ya kalau kita berbicara ASEAN ini memang sangat makro ya, luas banget ya, dan kondisi masing-masing negara juga beda-beda kan ya. Tapi harapan kita dengan komitmen yang sudah dibuat tentang ASEAN Enabling Master Plan 2025, kita ingin lihat di 2025 itu memang ASEAN menjadi lebih friendly, lebih inklusif ya bagi teman-teman yang disabilitas ya. Iya. Jadi banyak kemajuan di area-area tentunya kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, kesejahteraan, olahraga, rekreasi bahkan itu menjadi sangat terbuka gitu ya. Itu harapannya. Yang kedua tentunya kita harapkan sesuai dengan rekomendasi-rekomendasi yang sudah dibuat oleh teman-teman pada saat dialog itu bisa diwujudkan, terutama ya terkait pasca COVID, karena kan ini menjadi penting ya untuk melihat apakah penyandang disabilitas juga sudah masuk di dalam proses pemulihan itu. Apakah sudah dikonsider terkait misalnya bantuan sosial untuk membuat mereka kembali bisa berusaha dan lain-lain, itu bisa diwujudkan di dalam negeri seperti itu. Bang, terakhir nih, saya penasaran aja. Di Ya. bulan Ramadan ini, itu ada cerita-cerita tentang penyandang disabilitas dan Ramadan nggak, Bang? Misalnya bukbernya penyandang disabilitas tuh ada nggak? Saya itu paling menikmati Bib kalau bukber ya. Soalnya Bang Tolhas ini katanya setelah ini mau ada acara bukber. Jadi yang paling menarik itu kan karena bukber itu buka puasa bersama itu selalu banyak makanan. Iya. Gitu kan. Dan sering kali kita nih nggak berani maju Beb, begitu sudah beduk gitu kan, karena kita nggak tahu di depan kita nih ada apa. Jangan sampai kita ketinggalan informasi Beb, kalau kita ketinggalan informasi gawat gitu. Jangan sampai rendang, nggak taunya rendangnya udah nggak ada, tinggal sambel. Iya, bukan sambel Bang, si ini lengkuasnya. Betul. Udah dimakan. Jadi buka puasa itu krusial buat kami. Iya. itu jadi tapi bukan alasan nanti misalnya penyandang disabilitas yang seperti Bang Tolhas misalnya ya yang buta, Bib saya nggak mau puasa Bib. Loh kenapa? Katanya kalau orang sakit itu nggak berpuasa, bebas Bib. Gitu ya, bebas. Saya ini nggak bisa melihat Bib, jadi saya nggak puasa. Bukan gitu. Itu mah sama kayak orang panuan bilang, wah saya sakit nggak puasa. Bukan gitu. Bukan sakit itu yang nggak puasa. Sakit yang kaitannya kalau kamu puasa makin sakit gitu. Saya melihat banyak teman-teman itu yang justru menjadi motivator ketika bulan-bulan seperti ini ya Beb, dengan motivator gimana tuh? Jadi banyak kan teman-teman yang kayak disabilitas netra tuh banyak mereka yang pintar baca Quran gitu ya. Selalu diundang. Banyak yang pintar nasib. Saya pernah tuh Bang di channel saya yang lain Cahaya untuk Indonesia ngobrol dengan orang yang menghafal Al-Qur'an masih kecil dan dia buta seperti Bang Tolhas. Iya itu ya luar biasa menjadi motivasi. Gitu. Jadi memang di era seperti Ramadan ini justru teman-teman itu lebih terlihat sebenarnya.
Iya. Tapi tentunya bukan karena memang dikasihani ya, karena memang enggak. kita pengen ada pahala atau apa. Tapi enggak benar. Teman-teman tuh memang betul-betul memotivasi. Mendapatkan panggungnya untuk Iya, memotivasi iya, dan menginspirasi betul, orang lain. betul. Dan memang kata Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya, ada satu capaian dari seseorang yang tidak akan bisa dicapai secara spiritual kecuali dengan disabilitas itu. Ada ketinggian posisi spiritual. Artinya tidak ada yang namanya kekurangan. Kekurangan itu hanya di mata manusia aja gitu. Di mata Tuhan mah nggak ada gitu. Sama kayak jangankan di mata Tuhan, dalam kondisi tertentu kekurangan itu akan hilang. Misalnya air lebih murah dari emas. Tapi ketika kekeringan, air itu jauh lebih mahal dari emas gitu. Jadi apa yang kita anggap kurang sebenarnya karena mata kita aja yang kurang dalam melihatnya, tidak secara utuh. Bang Tolhas, terima kasih udah ngobrol-ngobrol lagi. Jadi Bang Tolhas nih udah ke studio saya, udah ke toko buku saya nih. Jadi udah lengkap silaturahmi. Terima kasih diajak ke sini. Dan insya Allah di bulan Desember kata Bang Tolhas nanti akan ada regional dialog di tingkat ASEAN. ASEAN yang akan menyelenggarakan. Yang menyelenggarakannya ASEAN. Jadi karena memang itu event tahunan. Event tahunan ya. Artinya kita ingin terus hadir lah dalam forum-forum atau inisiatif-inisiatif untuk pengaruh utamaan hak-hak penyandang disabilitas.